Kembali lagi di podcast Kesel aja. Oke, tenang, jangan marah dulu K-popers, tenang, jangan langsung ngamuk-ngamuk dari judul video ini. Gue langsung disclaimer dulu di awal kalau gue nggak bahas semua K-popers ya, nggak semuanya gue bahas. Gue cuman bahas yang norak, ganggu, najis, hama, tolol, kasihan dan goblok. Ya walaupun semuanya juga gitu sih. Ini maksudnya semua juga K-popers, maksud gue bukan semuanya norak gitu. Karena menurut gue jadi K-popers ya nggak ada masalah gitu, nggak ada bedanya sama kayak gue ngefans sama Green Day atau anak metal suka Slipknot gitu, nggak ada bedanya. Paling bedanya cuman ya kita nggak bawa light stick itu doang. Jadi gue nggak ada masalah sama orang yang suka K-pop, nontonin drakor, makan Korean barbecue mulu, belanja di Kmart gitu. Gue nggak ada masalah sama mereka. Cuman jijik aja dikit, tapi nggak ada masalah. Gak bercanda ya, bercanda lagi tuh. Ya karena ada temen gue K-popers, dia tuh sampai nato muka personil K-pop kalau nggak salah di badannya. Dia nonton konsernya tuh udah sering banget, dia sering keluar negeri buat nonton konsernya, merchandise juga dia lengkap gitu, photocard apa segala macam dia lengkap. Ya udah gue nggak ada masalah sama dia. Temen gue juga ada yang wota gitu. Dulu dia suka banget JKT48. Abis itu dia bikin konten bareng temennya tentang JKT48. Dia sampai ikut stand up di acara khusus wota juga. Sampai ada acara dia battle roasting sama Oshinnya sendiri di acara wota gitu. Ya gue gak ada masalah sama temen gue yang itu. Karena itu bukan temen gue, lebih ke gue sendiri sebenarnya sih. Tapi intinya maksud gue, selama lu jadi K-popers gak nyusahin orang lain dan gak ngeganggu orang, ya wajar-wajar aja. Tapi kalau karena K-pop lu jadi orang yang tolol, yang goblok, lu kehilangan logika lu, akal sehat, tata krama, kewarasan. Kalau lu karena K-pop kayak gitu, ya lu mungkin bukan K-popers, lu cuman ya orang goblok yang kebetulan suka K-pop. Selama lu gila sendiri gitu di kamar lu tempel poster K-pop sampai tembok lu nggak kelihatan, lu nonton konsernya ratusan kali gitu, ya terserah. Tapi kalau lu udah sampai ngeganggu orang, bikin kerusuhan, ya gue ngingetin aja K-pop tuh Korea yang Selatan gitu. Jadi kelakuan lu jangan lebih mirip yang utara dong. Lu mau nonton konser K-pop ribuan kali, selama lu beli tiket ya nggak apa-apa gitu. Lu beli merchandise sampai ribuan juga selama pakai duit lu sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah mulai debat di Twitter, debat soal K-pop gitu, lawan debat lu itu lu stalking masa lalunya, lu cari tweet-tweet dia 10 tahun yang lalu aib apa gitu, mah itu bukan K-pop, itu mah kepo doang. Intinya jadi K-popers tuh yang wajar-wajar aja lah. Dan berikut ini adalah beberapa berita yang bisa lu pelajarin supaya lu nggak jadi K-popers yang kayak gini nih. Berita pertama, ngintilin idola sampai pulang. Jadi ini tentang personil BTS namanya V gitu. Gue juga jujur nggak tahu dia siapa ya. V yang gue tahu tuh juara 4 AVI Indosiar season pertama tuh V namanya. Nah tapi V personil BTS ini pada waktu itu baru pulang gitu. Mungkin dia habis konser, mungkin habis makan kimchi bareng teman-temannya, mungkin habis nonton V yang satu lagi di AVI Indosiar, ya terserah gitu. Urusan dia itu kan. Tapi intinya dia baru pulang. Nah tiba-tiba ada satu cewek yang ngintilin dia masuk ke apartemennya, bayangin nggak? Dan dia katanya berhasil ngintilin sampai lift gitu. Serem kan? Bayangin pintu lift sampai kebuka loh. Pintu otak dia ketutup, tapi pintu lift sampai kebuka. Abis itu untungnya dia diusir sama keamanan apartemennya gitu kan. Mbak ngapain mbak? Nah mbak ini bilangnya, ini mau ke apartemen teman saya mas. Nah security apartemennya V kayaknya nggak percaya. Yang bener jangan ngibul mbak. Nah entah gimana kejadiannya, tapi dia berhasil lolos tuh. Kabur dia dari situ. Tapi persis besoknya bener-bener polisi langsung nangkep dia. Langsung ketahuan dia di mana. Kok bisa? Kok polisi bisa tahu dia tinggal di mana? Apa mungkin polisi dibantu sama detektif Kindaichi? Bukan. Jadi ternyata sebelum kabur, ini cewek sempet ninggalin surat gitu ke security apartemennya V gitu. Surat apa? Surat izin menikah dengan V. Lengkap dengan informasi cewek ini tinggal di mana, ada alamat aslinya di situ. Maksud gue, goblok, dasar lu tolol lu K-popers halu brengsek. Ngapain? Pertama lu ngapain ngintilin? Kalau lu suka sama V, ya udah nonton konsernya, beli merchandise-nya, follow sosmednya. Follow tuh di sosmed aja, jangan lu follow beneran dia pulang dong. Dan lu kan nggak tahu itu V pulang jam berapa. Yang pasti pas dia pulang ada elu kan. Berarti lu kan standby di situ kan. Nah lu dari jam berapa di situ? Dari kapan lu standby? Dari lu belum tolol? Nggak, lu udah ngorbanin waktu, ongkos, tenaga, harga diri. Ya walaupun mungkin gak berharga banget dengan kelakuan lo kayak gitu, tapi buat apa? Demi apa gitu lo kayak gitu? Enggak, lu pikir surat nikah lu itu bakal bikin V kayak gimana sih? Annyeonghaseyo, wah surat nikah ya. Ayo deh yuk kita nikah yuk. Emang kebetulan banget aku tuh lagi single dan emang lagi pengen cari pasangan yang jiwanya rada error kayak kamu. Lu yang bener aja lah bego. Lu kasih alamat asli lagi di suratnya, emang goblok. Nggak sekalian lu telepon langsung aja tuh polisi suruh jemput lu. Lu pikir ini kayak film romantis seseorang ngejar cinta
cintanya ke apartemen gitu. Enggak, ini lebih kayak film thriller tentang orang diintilin ke apartemennya. V juga pasti risih banget lo intilin sampai pulang. Dia juga pasti sebel banget. V itu BTS loh, tapi hari itu dia cuma bete doang gara-gara lo. Berita kedua ini juga gila juga nih. Jadi ada artis K-pop namanya DO. Dia ini personil dari grup namanya EXO. Ini namanya doang ya, bukan beneran dia pernah di DO dari kampus atau sekolahnya gue rasa. Itu mah bukan mereka, tapi gue. Nah mereka ini pernah tinggal bareng di asrama gitu kayaknya. Mungkin buat latihan, mungkin buat bonding aja, atau mungkin biar akrab aja kayak anak SMA makrab, juga terserah mereka, itu urusan mereka. Nah DO ini nama aslinya tuh Do Kyung So ya kan. Terus tiba-tiba di internet ada satu K-popers ngepost begini, saya ngejual celana dalamnya Do Kyung So, saya dapat langsung dari asramanya, saya susah banget dapetin ini, menurut saya ini worth it, saya hargain 10.000 won. Kalian nggak percaya? Ini ada beberapa rontokan rambutnya di sini yang bisa kalian pakai buat tes DNA. Saya juga punya kaos kaki, jadi jangan pada debat atau saling serang ya di sini ya. Sih minggu depan bakal ngambil lagi punyanya Sehun kalau kalian mau pesan. Saya nggak bisa ngelewatin security-nya XOM. Ini barang susah banget saya dapetinnya. Ngomong-ngomong saya jual rontokan rambutnya juga loh. Oke, jadi dia punya celana dalam, dia punya rontokan rambut, dan dia punya akses buat balik lagi ke asramanya gitu. Dia punya semua tuh. Yang dia nggak punya tahu nggak apa? Otak dan moral dan logika dan tata krama dan sopan santun dan ketaatan pada sistem hukum, banyak yang dia nggak punya lah. Ya masa iya lu nyolong kancut? Yang bener aja dong. Maksudnya lu yang lain yang paranormal nih nggak kepikiran kan lu buat beli kancut idola lu? Gue ngefans banget sama Arctic Monkey misalnya gitu. Tapi kalau lu tawarin gue kancutnya Alex Turner, ya gue nggak mau. Buat apaan? Gak, itu kancut ada riff gitarnya. Kalau gue taruh kuping gitu, ada lirik-liriknya dia. Kalau gue buka gini kan kagak kan? Buat apaan sih? Ngapain lu ngambil kancut orang? Kancut men, lebih ke kacrut kelakuan lu. Terus lu nawarin rontokan helai rambut buat tes DNA. Siapa juga sih yang mau datang ke rumah sakit di Seoul nih ketemu dokter? Maaf pak, bapak mau tes DNA? Iya benar. Oke, ini buat apa nih? Kelahiran anak atau kesehatan atau gimana? Bukan pak, ini saya mau ngecek ini pak, jembut penyanyi gitu kan. Goblok. Jembut penyanyi itu harusnya cukup jadi 2 kata lucu aja loh, jangan jadi barang jualan. Udah gitu lo udah rencana balik lagi minggu depan buat nyolong kancut yang lain. Sakit lo emang, bukannya tobat malah ketagihan. Gak, misalkan nih laku nih kancut lo, ada yang beli gitu 10.000 won, habis itu ada yang pesen lagi, terus lu jual lagi, laku lagi. Terus apa? Mau lu jadiin karir gitu? Mau lu jadiin kerjaan full time? Ketemu om di acara keluarga, kerja apa sekarang? Maling kancut artis om gitu. Enggak, itu kalau yang beli, itu yang beli juga sama sakitnya itu. Mau buat apa kancutnya coba? Mau lu bingkai, lu taruh kamar gitu, atau lu gantung di atas kasur kayak Dreamcatcher gitu, atau lu gantung di tengah spion mobil kayak hiasan gitu. Buat apaan sih? Goblok. Walaupun kita harus akuin ya, ini orang punya skill gitu. Kok dia bisa nyolong kancut artis K-pop gitu? Gue kalau disuruh nyolong kancut teman kuliah gue nih sekarang juga gue bingung harus gimana caranya. Apalagi artis K-pop yang udah pasti dijaga ketat, bener nggak? Dan ini kancut loh. Kalau topi mungkin bisa jatuh gitu. Kalau jaket masih bisa ketinggalan di kafe. Ini kancut. Kancut kan di dalam dipakainya ya, kecuali Superman ya. Kok dia bisa dapat kancut itu? Apa dia nyamar jadi OB di asrama itu? Apa dia nyusup bareng orang laundry gitu? Apa dia ngumpet di belakang jemuran? Apa dia pura-pura jadi ojol ngantar deterjen ke sana gitu? Ini susah loh, butuh strategi. Dia perlu putar otak loh biar bisa kayak gitu. Berarti kan dia punya otak sebenarnya. Ya walaupun otaknya bukan di pala mungkin, tapi di selangkangan. Oke, berita ketiga. Jadi ada grup K-pop namanya EXO gitu. Mereka kalau nggak salah pernah collab bareng Kotak juga deh, nyanyi bareng. Berekso nyanyinya, nggak itu beraksi maksudnya, sorry, nggak, maaf, harusnya langsung aja ke intinya ya. Oke, EXO. Oke, jadi EXO lagi nginep di hotel gitu. Mungkin mereka lagi tour, atau mungkin emang lagi healing aja, atau mungkin dapat kode promo dari aplikasi. Itu urusan EXO, bukan urusan kita, bener nggak? Nah tiba-tiba ada K-popers, ada fans yang nyampe ke hotel itu, tapi mereka nggak ngajak foto, nggak minta tanda tangan, nggak nyapa, tapi mereka malah ngapain? Mereka diem-diem pasang kamera CCTV di gym hotel itu dan di kamarnya personil EXO. Nggak, mohon maaf, ente Google Earth gitu. Google Earth aja nggak sampai kamar lo, ngapain lo diem-diem nempelin kamera coba? Nggak, lu lihat mereka cukup pas lagi konser aja, pas lagi nyanyi gitu, atau lu lihat di IG gitu. Jangan pas mereka lagi di kamar, ngapain lu lihat juga sih? Nggak, kok niat banget gitu masang kamera di kamar personil lo. Berarti bukan satu orang. Berarti lu emang datang bawa CCTV banyak, bawa kabel-kabel, bawa peralatan. Tapi satu yang lu paling bawa hari itu, lu bawa niat jelek yang tolol. Dan itu kan rame, masa sih nggak ada satu orang yang guys bentar, ini kayaknya aneh deh, kita mau masang CCTV di kamar artis, ini tolol deh kayaknya, dan ngeganggu juga gitu. Nyokap gue kalau ngeliat gue begini kayaknya sedih deh, kita mending pulang aja yuk. Masa nggak ada yang begitu? Tongkrongan macam apa itu?
gitu, lu mending makan kimbap bareng kayak atau minum soju kayak atau apa kayak di Korea gitu. Masa diem-diem masang CCTV? Dan lagi-lagi ini butuh skill loh. Mereka masang kamera diem-diem di kamar hotel. Coba lu gue suruh ke Red Doors sekarang, pasang CCTV di kamar orang, coba bisa nggak? Susah pasti kan. Dan itu Red Doors loh. Ini hotelnya EXO yang pasti penjagaannya lebih ketat, bener nggak? Berarti kan mereka bisa nerobos security, nyusup ke kamar personilnya, masang kamera diem-diem dan kabur tanpa ketahuan. Berarti mereka bisa itu semua. Satu yang mereka nggak bisa, mikir. Oke, segitu dulu tentang K-popers gila ini. Semoga kalau lu K-popers, semoga lu nggak termasuk kayak K-popers tadi ya. Sebenarnya masih banyak lagi berita-berita kacau kayak gini tentang K-popers, tapi kita simpen dulu. Oke, mungkin ntar kita akan bikin part 2, mungkin part berikutnya tentang K-popers, nggak tahu juga. Karena gue sendiri bukan K-popers, enggak lah, nggak mungkin gue diem-diem suka SNSD, terus gue tahu personilnya ada Tiffany, ada Taeyeon, ada Seohyun, terus favorit gue Suyang gitu, nggak mungkin. Terus gue tahu lagu-lagunya ada Oh, ada G, ada Snowy Wish, ada Genie gitu, nggak mungkin lah, bukan K-popers gue.